Apa kabar Anima Clubbers? Semoga sehat dan bahagia. Kita bertemu lagi di Animasi Talk persembahan Animasi Club. Untuk kamu yang baru pertama kali mendengar, Animasi Club adalah perkumpulan, forum, eksebisi, apresiasi, diskusi, dan belajar segala hal tentang animasi yang lahir dan mengadakan sebagian besar kegiatannya di Yogyakarta. Kegiatan kami mengusung tema-tema dan teknik-teknik animasi tertentu, menampilkan film dan produk animasi lokal maupun internasional, mencakup semua genre dan lintas teknis. Animasi Talk adalah sebuah usaha menyapa teman-teman dari komunitas animasi dalam dan luar negeri untuk mengobrol tentang peran kiprah mereka untuk dunia animasi. Obrolan-obrolan ini diharapkan dapat menginspirasi para kreator animasi, mendokumentasikan perkembangan animasi, mengungkap potensi dan kualitas yang tak populer dalam komunitas animasi, serta membuka ruang-ruang kolaborasi baru. Nah, diharapkan juga bisa memotivasi pelaku maupun penggemar animasi. Saat ini yang Anda saksikan adalah Animasi Talk episode 3 yang berjudul Bercerita dengan Animasi. Mengapa kami pikir topik ini penting? Karena sependek perjalanan Animasi Club merayakan animasi, cerita adalah aspek yang krusial, yang pengembangannya sering tidak menjadi prioritas industri maupun akademisi animasi Indonesia. Begitu banyak proyek dan kegiatan pengembangan mencurahkan perhatian pada kemampuan, kapasitas produksi, dan teknologi. Namun hanya segelintir yang menaruh perhatian pada pengembangan cerita. Nah, hal ini berakibat kurangnya cerita-cerita orisinil penanda zaman, lahir dalam wujud animasi, sebuah gaya bercerita yang sejatinya tanpa batas. Nah, dalam industri animasi, tersebutlah Aska Production, rumah produksi yang terkenal dengan Atlas Boy Mini Adventure. Salah satu episode serial ini adalah film animasi pendek terbaik versi Piala Maya 2020. Ketika Marek yang mengadaptasi legenda, mitologi, properti intelektual terkenal, atau mengerjakan cerita waralaba, Aska Productions adalah satu dari sedikit rumah produksi yang mengembangkan dan memproduksi sendiri ceritanya. Nah, Astrid Sugandi, CEO dan eksekutif produser Aska Productions adalah narasumber kita pada episode ini. Astrid adalah sosok di balik cerita-cerita yang difilmkan rumah produksi ini. Sebelum Aska Production, Astrid lulus sarjana teknik kimia dari University of Melbourne, Australia pada tahun 2012. Ia lalu sempat berkarir di industri perbankan hingga tahun 2016. Namun Astrid merasa tujuan hidupnya bukan di sana. Dirinya selalu terpanggil ke dunia cerita dan animasi. Tahun 2017, Astrid tertarik dengan karya ilustrasi sahabatnya, Kartika Sanjoyo. Mereka sepakat membuat animasi anak, di mana Astrid menjadi penulis cerita, Kartika sebagai animator. Nah, ini adalah cikal bakal Aska Productions. Gimana Astrid, bener nggak nih? Riset animasi klub atau ada yang harus ditambahkan Astrid? Ya, pertama halo Mbak Koni, selamat sore. Terima kasih sudah mengundang aku ke episode 3 Animasi Talk ini. Itu research-nya udah sangat bagus dan sangat thorough ya. Mungkin yang yang masih kurang akurat, Kartika itu ilustrator, bukan animator. Tapi sisanya bener kok. Iya. Oke. Oh, Kartika itu ilustrator. Siap. Iya. Oh iya. Oke. Sekarang kita mulai diskusinya ya, Astrid. Sebelumnya aku ingin tahu. Boleh. Topik kali ini, topik besarnya tuh adalah tentang cerita gitu ya. Nah, sebesar apa sih artinya bercerita untuk Astrid? Tadi kan kita lihat kan sampai karirnya di dunia perbankan ditinggalkan untuk bercerita. Nah, sebesar apa sih artinya bercerita? Dan genre-genre seperti apa yang biasanya masuk dalam cerita-ceritanya Astrid gitu? Sebenarnya
professional background yang kayak tadi professional background aku yang tadi Mbak Koni sudah ceritakan sama sekali nggak ada di bidang literatur atau cerita atau penulis gitu. Tapi memang dari aku kecil bisa dibilang tuh my first love itu adalah cerita sih. Kayak aku seneng banget menulis sendiri, journaling dari bikin cerita, membaca buku, menonton film, menonton kartun, baca komik. It's just really what I love gitu dari kecil. Dan selain itu tuh, kenapa, on top of that, kenapa aku suka banget sama cerita dan selalu escape ya gitu ke cerita. Karena aku tuh dari kecil sampai SMA sempat dibully gitu. Jadi cerita-cerita fiksi dan karakter ini literally save my life sih. Karena aku sampai experience depression waktu itu karena dibully dan sempat suicidal juga. Jadi aku merasa karakter-karakter ini biarpun fictional, they became my real best friends gitu, yang menemani aku setiap kali pulang sekolah. Jadi it really means a lot for me untuk bisa bikin cerita fiksi sekarang ya, untuk generasi yang sekarang ini gitu. Dan untuk genre-genre cerita yang aku suka, semuanya suka kecuali horor. Jadi aku memang pengecut gitu, nggak suka sama film dan cerita horor, atau thriller sama aku suka. Tapi my personal favorites is drama, komedi, sama romance. Ini kan sesuatu dasar yang dalam ya. Jadi ini menjadi kayak apa ya? Menjadi cara berekspresi atas itu hasil menjadi korban bully itu. Nah, pada saat itu cerita-ceritanya ini hadir dibikin Astrid dalam bentuk apa tuh? Dulu karena aku senang banget keep a diary, keep a journal. Jadi kadang-kadang it would be literal expression gitu kayak dear diary, kayak today blah 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 blah. And then ada juga karena aku tulis puisi. Karena sometimes aku merasa kayak puisi atau metafor atau imagery itu lebih bisa mengekspresikan what I feel or what I want to do atau what I want to escape to. Dan selain puisi juga kadang-kadang aku suka menulis short story. Short story ini lebih kayak fantasi aku gitu ya, kayak I wish I wasn't here and this is where I wish I am atau what I wish I'm doing, and then I would write it down, that fictional story. Bahkan tuh pas kecil aku sering juga bikin skenario. Ini baru inget, bikin skenario di kepala, and I would act it out gitu, kayak by myself. Ya. Jadi kayak ngomong sendiri dan ngejawab sendiri gitu. Jadi ada skripnya di kepala. Dan ya waktu itu mama aku juga sempat sampai worried ya gitu, kayak ini anak-anak gue kenapa ngomong sendiri ya. Tapi I was acting out the script that was in my head gitu. Wow, itu kayak benang merah sekarang ya. Jadi kayak benang merah sekarang. Iya juga ya, aku juga baru making animation. Iya, aku juga dan baru sadar. bentuknya film pula kan. Iya. Oke. Wah, ini menarik sekali. Makasih Astrid udah sharing mengenai itu. Jadi sebenarnya besar sekali dasarnya sesuatu. Kita bisa tarik jauh sesuatu jadi animasi itu bisa jadi karena cara berekspresi dari hal-hal yang buruk yang terjadi pada kita ya. Jadi ini seperti hiburan ya atau terapi mungkin ya pada saat itu gitu. Iya, betul sekali. Nah, lalu bagaimana ceritanya menemukan Atlas Boy? Nah, kan ada karakternya lucu-lucu tuh ya, Daun, kemudian yang gajah namanya Elfie gitu ya. Dan si Atlas Boy sendiri itu inspirasinya dari mana? Jadi pertama-tama yang tadi Mbak Koni juga udah sempat introduce, aku pertama kali melihat sosok Atlas Boy itu di Instagram-nya Kartika. Kayaknya dia kan memang ilustrator ya, jadi sering menggambar banyak hal. Salah satu yang dia gambar adalah Atlas Boy, dan waktu itu sidekick-nya bukan Elfie, beda lagi gitu kayak monster, dan dia post ke Instagram-nya. Pas aku melihat di feed aku gitu, menarik banget gitu yang dia gambar dan scene setting-nya itu. Dan pas aku lihat Instagram post aku langsung kayak kebayang aja sih gitu, kayak dunianya si Atlas Boy dan karakternya si Atlas Boy.
cerita-cerita sehari-harinya. Dan dari situ aku, ya approach Kartika kayak, bikin cerita yuk si Atlas Boy. Nah tapi, dari situ kita mengembangkan bareng kayak dan waktu itu kita ada co-founder ketiga namanya Natasha, kita bertiga, mengembangkan bareng, teman-temannya Atlas Boy gitu. Jadi ada Elvi, Daun, Juju, Gus-Gus, dan Ahab. Inspirasi banyak sih. Kalau Atlas Boy dan Elvi nih dari cerita-cerita sehari teman-teman aku. So, like I said, kayak for me, fictional characters are like real people gitu, including the ones that I created. Karena itu menurut aku bisa lebih relatable ke orang-orang yang nonton, kayak yang baca. Dan aku ada banyak sih temen aku yang temen cowok gitu. Actually, lebih ke temen cowok. Mereka berdua gitu. Dinamikanya kayak Atlas Boy dan Elvi. Jadi nggak cuma dua, tapi banyak dua gitu. Jadi yang satu yang kayak lebih berisik, yang lebih annoying, yang satu lagi yang lebih kayak diam, lebih introvert gitu. Nah itu kalau Atlas Boy dan Elvi. Nah terus abis Atlas Boy dan Elvi kita kayak kepikiran, oke harus ada antagonis dong gitu. Kayak jangan kalau nggak seru ya kalau nggak ada yang jahat gitu. Nah aku tuh salah satu favorit karakter growing up is Doraemon. Dan aku terinspirasi dari Doraemon sih, kayak si Suneo dan Giant gitu. Kayak mereka nyebelin gitu ya, tapi they are not villain gitu kan. They are not super villain, tapi nyebelin. Jadi aku create Gus-Gus dan Juju gitu bareng-bareng sama Kartika dan Natasha. Gus-Gus dan Juju ini antagonis yang kayak always make Atlas Boy dan Elvi's lives harder. Nah, terus udah ada 4 ini, kepikiran lagi, aduh tapi masa nggak ada ceweknya gitu. Kayak pengen ada karakter cewek. Nah, itu kita create Daun. Daun terinspirasi dari Hermione, karena selain Doraemon, another story or character that I really really love growing up is Harry Potter. Dan aku bener-bener kayak inspired banget sama Hermione gitu. I've always admired strong female characters. And at that time, I think masih jarang ya gitu. Kayak Hermione mungkin salah satunya. Dan selain itu, aku pas kecil, sampai sekarang sih, rambutnya keriting gitu. Dan aku inget banget kalau baca buku Harry Potter, si Hermione itu rambutnya bushy gitu kan, frizzy, bushy. Dan kayak, oh wow, kayak somebody like me can be a main character. Jadi kita create Daun yang rambutnya juga keriting. Selain itu, dia juga inspired by kayak East Indonesian women. Makanya celananya juga kain Sumba dan ya jadi dari situ juga banyak banget art elements yang kita ambil dari Indonesian elements ya. Jadi kayak si Aha ini volcano karakter, dia tuh father figure of the island. Mukanya inspired by Barong Bali. Terus dia tuh volcano karena Indonesia is in the ring of fire. Kayak kita memang banyak banget kan gunung berapi di Indonesia gitu. Mungkin salah satu paling banyak di dunia atau yang paling banyak. Jadi ya why not, kayak seru gitu punya ada karakter gunung berapi. Dan ya gitu deh. Jadi itu a short nutshell. Aku nggak tahu, mungkin hanya di hanya di Atlas Boy yang maksudnya kita ada gunung berapi yang memang benar-benar hidup gitu, jadi karakter gitu. Nggak cuma di tempatnya ya. Dan cuman muntahin lahar gitu. Jadi menarik. Nah, jadi kan yang aku pelajari juga, yang aku riset juga, Atlas Boy ini kan sebenarnya awalnya keluar dalam bentuk buku, iya, betul. Buku dongeng atau ilustrasi. Betul, gitu. Iya. Nah, itu kan sebenarnya sudah cara bercerita yang baik ya untuk anak-anak gitu. Bikin animasi itu kan ribet, susah gitu ya. Nah, kenapa animasi? Kenapa akhirnya memilih animasi sebagai cara berceritanya Atlas Boy ini? Salah satu berarti ya cara berceritanya, karena sebelumnya udah pernah buku. Kenapa penting jadi animasi? Banyak faktor sih. Jadi pertamanya emang goal-nya itu selalu pengen bikin film atau animasi. Cuman aku background-nya sama sekali nggak kreatif, dan Kartika dan Natasha dua-duanya ilustrator gitu. Mereka bukan animator. Jadi ya
dari sisi aku juga nggak ngerti bisnis model animasi, kayak bener-bener buta gitu cara masuk ke industri animasi gimana caranya. Sedangkan kalau buku cerita, di kepalaku waktu itu lebih simpel aja sih, kayak kita keluarkan modal, kita cetak buku, kita jual pakai margin gitu ya, dan kita dapat ambil untungnya. Dan lebih simple untuk kita eksperimen gitu, kayak apakah anak-anak beneran suka nih dengan karakter Atas Boy, apakah Iya. anak-anak bener tertarik gitu dengan ceritanya. Sedangkan kalau langsung masuk animasi kan it's just too much risk di dalam, segi modal dan juga segi waktu gitu ya. Kita langsung bikin pamer 5 menit, seems Iya. short, but as you know gitu Mbak Koni, kayak 5 minutes in animation, it takes a long time to make, gitu. Jadi, makanya kita mulai dari buku cerita sih, lebih kayak eksperimen. Dan kenapa aku selalu pengen animasi, karena, mmm, gimana ya, kayak buku will always be, it's, eee, susah jelasinnya nih, tapi kayak buat aku tuh buku beda. Ceritanya Atlas yang aku mau ceritakan tentang Atlas Boy, itu lebih bisa diceritakan lewat animasi daripada buku doang. Mmm. Karena, kalau buku doang, itu open to interpretation gitu kan, anak-anaknya lebih, Ya. bisa imajinasi sendiri. Ya ada good and bad-nya, tapi cerita yang kita pengen ceritakan buat Atlas Boy, lebih komplit aja gitu kalau kita bisa bikin animasinya. Karena animasi kita bisa explore banyak hal, explore dunianya yang, pengen banget kita memasuki Indonesian elements gitu, kayak dari pohon-pohonannya, dari bunga-bunganya, dari ya gunung-gunungnya, laut-lautnya. Kalau buku kan nggak bisa sampai kayak gitu ya. Terus juga dari karakternya, kita pengen menambah, nggak cuman Atlas Boy dan Elfie doang, pas di buku kan cuma Atlas Boy dan Elfie. Jadi makanya kita juga mau masuk animasi, biar kita bisa menceritakan cerita yang lebih berlayer gitu. Ya, berarti kemungkinan ceritanya ya untuk memperluas possibilities Betul. ceritanya itu ya. Yes. Nah, Iya, setelah sekarang nih udah dibuat animasi nih, ini aku jadi kepikiran, jadi penasaran kan waktu itu berarti resiko yang diambil untuk ayo bikin animasi itu cukup besar gitu ya. Setelah sekarang nih jadi ada di GoPlay dan kemudian jadi juara dan sebagainya, itu kerasa nggak sih worth it-nya baik dari kalian ingin berceritanya jadi lebih puas maupun misalnya apa ya kayak reception atau penerimaan dari masyarakat bisa jadi lebih luas dan sebagainya karena kita tahu budaya baca buku di Indonesia belum terlalu terbangun ya gitu. Gimana? Pada akhirnya worth it nggak dan apakah impact-nya malah lebih besar daripada hanya buku aja gimana yang dialamin sama teman-teman di ASK? Setuju juga dengan Mbak Koni tadi, kayak sebenarnya waktu kita mau masuk animasi ada inner dilema yang kayak pengen sih membangun habit baca buku gitu di anak-anak di Indonesia. Tapi at the same time, aku merasa karena kita sekarang digital era gitu dan kita nggak bisa menolak gitu, itu memang era kita yang digital sekarang ini akan lebih besar aja impact-nya kalau kita bikin animasi gitu. Anak-anak lebih bisa nonton dari gadgetnya, dari YouTube, dari TV, dari laptop, lebih besar. Jujur, kalau kita cuma di belakang layar dan kita yang lagi in the process gitu ya, kayak dikejar-kejar timeline, di pressure gitu kan, and deadline and all that, nggak mikirin kayak, oh kita udah sejauh ini gitu. Tapi kalau kita tayangin screening dan kita melihat anak-anak nonton apa yang kita sudah bikin, itu yang benar-benar membuat aku worth it banget sih gitu. Karena, something yang we came up in our heads, sekarang sudah jadi reality di layar dan, penonton yang kita pengen nonton, which is target audience kita gitu, anak-anak ini pas mereka nonton, mereka bisa ketawa gitu, mereka bisa seru tatapnya tanpa, without, kayak apa ya, apa itu ngomongnya, kayak matanya menatap terus gitu kan, nggak Ya, bengong sambil bengong. Setelah itu oke. bisa bisa menanyanya yang menarik gitu pertanyaannya kan, kayak, "Eh, itu
eee, "Atas Boy lagi mau kemana sih?" Gitu, kayak, "Ah, Elvi kok bisa menjadi berubah begitu itu?" Berarti kan mereka beneran engage gitu dengan cerita yang kita sudah bikin. Itu buat aku yang really really worth it sih, who you are trying to target itu, gitu. Itu yang akan bikin kita bangga dengan apa yang kita bikin. Iya, oke, setuju. Berarti worth it ya, Iya. capek-capek bikin animasi gitu ya. Nah, aku penasaran apa sampai saat ini Astrid tuh masih jadi sumber cerita utamanya Atlas Boy. Eh, lebih kepada gimana sih proses bangun cerita di dalam Aska Production. Oke, by the way untuk menambah poin yang tadi, sebenarnya aku yang capek-capek bukan aku sih, tapi tim aku, karena aku nggak bisa animasi sama sekali, aku nggak bisa ngegambar. Jadi really my team yang kayak bener-bener sangat-sangat, put their all sih gitu, kayak during this pandemic, ya I hope it was worth it, mungkin aku harus nanya, tapi kayaknya sih worth it gitu. Dan untuk, sumber cerita utama, sekarang ini kita punya penulis in-house, dan dia yang, bikin, skenarionya sih. Aku masih suka involve kadang-kadang, kalau kita masih di brainstorming gitu. Jadi aku juga setuju banget dengan visinya Mbak Koni, kayak animasi is just a medium, what is important is the cerita gitu. Jadi kita harus benar-benar menguatkan di tahap awalnya, di praproduksinya, di ceritanya. Mmm, jadi pas kita bikin Atlas Boy Mini Adventures, kita benar-benar try to really finalize the story di tahap brainstorming gitu. Jadi kita involve, selain penulis kita, ada animation director kita, si Mary, dan ada art director kita, dan ada animation supervisor kita. Dan, kita mencoba mengumpulkan idenya bareng-bareng, dan baru penulis kita in-house, dia yang bikin skenarionya gitu. Jadi prosesnya begitu sih. Ya. Oke. Oh ya, berarti sebenarnya lebih prosesnya kolektif ya. Iya, betul. Oke. Apa sih keuntungannya proses kolektif ini dibandingkan dengan hanya berasal dari satu kepala gitu? Two heads are always better than one kan. Jadi menurut aku ide ide satu orang dibanding ide 10 orang pasti kan 10 kali lipat, itu pertama. Kedua, menurut aku kita saling mentajamkan each other sih gitu. Jadi, mmm, mungkin Hmm. kalau cuma aku nulis sendiri aku merasa ini udah bagus tuh, tapi ternyata ada feedback dari orang lain, "Oh ini gimana lebih lucu nih kalau ditambahin begini, ini kayaknya terlalu panjang, ini terlalu membosankan," gitu. Jadi menurut aku tuh kalau kayak lebih dari satu orang kita bisa grow each other, kita bisa ngasih feedback towards each other, mmm, dengan goal yang sama, yang penting goal-nya sama, which is to make the best story gitu kan. Jadi jangan baper gitu kan kalau dikritik atau dikasih feedback and so on. Oke. Nah, Iya. um, pertanyaan berikutnya tuh aku penasaran, apakah ini kan Aska memproduksi Atlas Boy ini cerita yang dibuat sendiri oleh Aska. Iya. Nah, apakah seterusnya Aska akan memproduksi cerita-cerita yang animasi dari cerita-cerita yang dibuat sendiri? Nah, kalau iya tuh kisah-kisah apa sih yang patut kami nih sebagai penonton nantikan dari Aska? Oh ya, dan apakah selalu akan menggunakan animasi gitu? Oke, Aska Productions kita dari awal adalah, mau bikin original IP, original stories gitu, terus anak-anak dan bisa aja buat adult, bisa aja buat millennials, bisa buat teenagers, bisa buat preschool, bayi, dan karena vision kita itu adalah bikin original IP dan cerita, nggak harus selalu animasi juga gitu. It just so happens memang, yang pertama Atlas Boy dan itu medium paling bagusnya adalah animasi gitu kan. Tapi untuk ke depannya nggak nutup kemungkinan bahwa kita bisa aja masuk ke live action gitu, bisa aja kita masuk ke, nggak tahu, mungkin bener-bener novel gitu, siapa tahu ya. Tapi yang penting kita adalah we always want to make stories, we are storytellers gitu sih. Untuk apa yang bisa diekspektasi ke depannya, tentu Atlas Boy akan tetap kami kembangkan gitu ya,
mungkin untuk next-nya nggak mini series dulu, mungkin kita bikin kayak, konten yang pendek-pendek di YouTube. Selain itu, kita lagi mendevelop beberapa cerita baru sih, jadi bukan Atlas Boy, IP-IP baru. Ya dinantikan saja kapan keluarnya. Wow, nggak sabar. Iya, iya, iya. Barusan merayakan Hari Kartini ya. Nah, saya dengar dari Mary. Mary itu teman-teman Anima Clubbers ada di episode animasi Iya, talk aku sebelumnya sempet nonton. berdua, Iya. yang perempuan dan animasi salah satu panelisnya. Nah, saya dengar bahwa itu Aska Productions ini didominasi perempuan, baik secara jumlah maupun kepemimpinan. Nah, saya penasaran apakah itu sengaja atau bagaimana ceritanya? Nggak sengaja sih, bener-bener nggak sengaja sama sekali, kayak, itu bukan pas awal itu bukan visi kita ya, kayak, "Oke, kita harus, 80% perempuan, 20% lelaki." Itu nggak pernah kita ngomong kayak gitu, tapi it just so happens that way, mungkin dari yang interview, dari yang apply juga mungkin banyakan perempuan, terus juga yang lebih betah sepertinya perempuan, bukan betah sih, cocok, yang lebih cocok di Aska juga kayaknya perempuan. Of course kita juga ada, nggak 100% perempuan ya, kita ada juga laki-laki gitu. So it just so happens that way, nggak dengan sengajanya kok gitu. Jadi kalau ada lelaki yang, kompeten dan bisa perform, of course kita akan welcome gitu. Jadi kita memang performance based sih, bukan gender bias gitu. Oke. Mhm. Nah, ini kan masih berkaitan dengan itu kan, Astrid dan mungkin juga teman-teman pemimpin di Aska lainnya, sebelumnya udah pernah merasakan ada di dalam korporat gitu ya. Nah, sekarang, bahwa kalian, nge-lead satu, production house, eee, itu apakah kalian memberikan pendekatan yang berbeda? Yang kalau dipikir-pikir, oh iya itu tuh, kepikiran begitu karena leadernya tuh perempuan gitu. Nah, ya jadi seperti keputusan-keputusan yang khas perempuan gitu. Aku Iya. penasaran. Sebenarnya setelah di-reflect gitu ya dan look back, banyak sih gitu, khas-khasnya. Mungkin salah satu yang aku berasa kayak adalah aku orangnya kadang suka kurang asertif. Kayak aku merasa kayak aku suka nggak enakan dan, mau minta sesuatu, itu nggak enak gitu. Tapi bisa dibilang itu adalah strength-nya kita juga, itu sebagai perempuan, karena itu membuat kita lebih gentle dan kita lebih bisa mendengarkan opini orang lain. Bisa dibilang juga berarti egonya lebih lebih, kecil gitu ya, mmm, makanya kita mau mendengarkan opini orang lain, and memang it's a known fact kayak women are better listeners. So I think that just allows a more democratic approach in the company, a more flat approach juga. Everybody's opinion is important, everybody's voice should be heard, no matter who you are. If you are an intern, I don't care gitu, kayak, um, I wanna know your opinion, I wanna know, your ideas. Dan I think that has become our strength juga gitu di Aska, bahwa, it's not a top down thing, kayak, ya karena bos gue maunya begini jadi harus begini. Enggak, kalau menurut lo, kita salah, menurut lo kayak your idea is better, oh nggak apa-apa gitu. Karena again, goal-nya adalah to make the best stories, whether it comes from me or from you gitu. Yang penting kita make the best quality stories. So yeah, I think, itu strength women ya gitu, daripada laki, karena less ego, better listeners, somehow things become more, smooth gitu. Iya. Ya, kalau itu kan yang mempengaruhi gaya kepemimpinannya. Nah, tapi ada nggak sih yang mempengaruhi gaya bercerita atau konten-konten di dalam Aska? Tadi kan sempat sempat Astrid senggol bahwa karakter Daun itu muncul karena
masa nggak ada yang perempuan sih gitu. Nah, Ya. ada nggak hal-hal lain mempengaruhi konten dan gaya-gaya bercerita di Aska? Mmm, Mungkin kalau di dalam genre-nya sendiri, eee, gimana ya jelasinnya, kayak menurut aku soalnya cerita tuh largely bisa goes both genders gitu ya. Kayak umpamanya, mmm, di antara perempuan aja gitu ada yang lebih suka ceritanya lebih bernyenyeh, yang kayak lebih, oh, lebih drama. Ada juga Mhm, yang ya lebih, apaan sih itu kayak, cheesy banget gitu, kayak udahlah kita mhm, kita yang lebih seru aja, yang lebih misteri, kayak action gitu. Jadi menurut aku, iya, just because kita perempuan semua, nggak artinya ceritanya semuanya datar gitu. Banyak perspektif juga yang berbeda. Karena, sejujurnya dari kita kayaknya nggak ada deh yang kayak, sampai girly banget yang kayak maunya ceritanya ceritain princess atau Barbie mhm, gitu. Jadi variatif sih. Mungkin yang kurang adalah cerita tentang robot-robotan, robot dan, mmm, robot dan yang kayak bunuh-bunuhan gitu mungkin oh, nggak gitu banyak, karena itu kayak mungkin lebih cowok ya. Palingan itu aja sih menurut aku. oh, gitu. Berarti, eee, itu apakah nggak kepikiran atau gimana konten-konten violence kayak gitu? Secara natural aja itu nggak Eee, kepikiran atau ada sensor tersendiri, "Ah, kayaknya nggak enak deh," gitu? Atau ini itu ya se cuman it's just not Aska gitu? Secara natural sih kayak nggak kepikiran. Nah, kepikirannya baru setelah kayak salah satu tim member kita yang cowok, pernah ngomong kayak, "Gimana kalau kita bikin IP yang robot?" Gitu. Terus kayak, "Oh iya juga ya, kita nggak pernah kepikiran." Which is seperti kayak robot-robotan gitu, nggak cuma dari point of view, a certain type of person gitu. Oke. Mhm. Nah, sekarang kita lebih ke yang lebih general ya. Sejak mengerjakan juga mengelola Aska Productions itu Astrid udah mulai memperhatikan nih keadaan animasi Indonesia. Aku lihat juga Astrid sering diundang untuk panel-panel dan sebagainya. Sampai sejauh ini bagaimana sih Astrid memandang apa ya lini pengembangan cerita nih dalam animasi Indonesia? Nah, apa yang patut dirayakan dan apa PR-nya gitu? Berarti lebih ke segi cerita ya dibanding the whole industri animasi. Ya, Kalau untuk cerita menurut aku yang patut dirayakan adalah, karena Indonesia, we are so rich ya in terms of our cultures gitu, kayak mitos, legenda, nggak akan ada habisnya gitu, banyak banget. Apalagi kayak kita juga suku juga mungkin ratusan, jadi pasti cerita tuh inspirasinya banyak. Dan yang aku senang juga kita banyak IP kita atau cerita kita mengambil inspirasi dari culture kita, dari suku kita, dari, negara kita ini. hmm, Tapi menurut aku yang masih bisa dikembangkan adalah, kalau bisa bikin ceritanya yang original gitu, jangan di-recycle lagi apa yang sudah ada, tapi dibikin lebih modern umpamanya. Tapi lebih kayak, ya kita ambil aja comot-comot inspirasi-inspirasi Indonesia, kita bikin yang baru, yang original, biar kita bisa stand out. oke, berarti itu ya PR-PR-nya untuk pengembangan cerita, animasi di Indonesia. Oke, nah kita hampir ada di akhir diskusi kita nih Astrid. Sekarang aku mau balik lagi ke Astrid secara pribadi sebagai pencerita. Nah, secara personal itu aku ingin tahu apakah Astrid hanya akan bercerita lewat animasi ataukah ada impian-impian lain yang belum terencana. Tadi Astrid sempat cerita tentang bagaimana Astrid coping dengan bullies dan kemudian membuat karakter-karakter fiksional. Apakah ada rencana karakter-karakter itu akan Astrid bawa dalam cerita dalam bentuk animasi atau apapun gitu? Kalau untuk impian pribadi, sebenarnya waktu itu pas, pindah jalur ya ke industri kreatif, aku sempet kepikiran 2 hal. Satu adalah mengembangkan Atlas Boy menjadi animasi, yang satu lagi adalah menjadi penulis, novel gitu. Hmm. Dan, akhirnya aku memilih mengembangkan animasi karena waktu itu sih mikirnya karena, "Oh, aku kalau udah umur lebih tua gitu, mungkin udah suatu hari Hmm. umur 50, 60, aku masih bisa menulis novel," gitu ya, sambil retired mungkin di Bali atau gimana, masih bisa menulis novel kapanpun dan di mana saja. Cuman kapan lagi gitu aku di umur produktif kayak gini,
bisa membawa impact, mungkin semoga kita bisa membawa impact ke industri animasi, mencoba kita bikin cerita-cerita yang seru dan original, dari Indonesia. Dan menurut aku kalau kita bikin animasi atau film itu impact-nya lebih besar, nggak cuma ke penonton, tapi ke pekerjanya juga gitu. Aku pengen banget empower gitu ya, kayak talent-talent kita yang dari animator, ilustrator, penulis, dan menurut aku, membangun studio animasi itu atau studio film, lebih bisa ada impact-nya. Tapi suatu hari, ya pengen banget sih aku gitu menulis buku sendiri, novel novel atau puisi, mmm, ya karena itu juga impian impian pribadi aku. Dan selain itu aku juga mungkin ini tapi masih bisa di dalam umbrella-nya Aska, pengen juga bikin, film panjang yang live action gitu. Hmm. Mhm. Oke, iya iya. Nah, kalau gitu sebagai orang yang udah berpengalaman nih dalam hal mengantarkan kisahnya dalam bentuk animasi. Misalnya ada Anima Clubber sekarang yang sedang mempertimbangkan, oh aku punya cerita nih, aku mau bikin itu dalam bentuk apa ya gitu, dan sedang mempertimbangkan animasi bagus nggak sih? Astrid, ada nggak pesan-pesan untuk Anima Clubbers yang lagi mempertimbangkan animasi sebagai caranya bercerita gitu, atau tips-tips mungkin? Mungkin pertama yang aku mau mengingatkan, animasi itu mahal dan lama bikinnya. Jadi sebelum, decide gitu untuk menceritakan cerita kamu lewat animasi, ada baiknya dites dulu, mungkin lewat cerpen atau lewat komik yang pendek, dites ke target audience kamu. Apakah ada reaksi gitu dari mereka? Apakah mereka bisa relate dengan idenya atau dengan ceritanya? Dan, kalau ada, silakan gitu, coba aja ke animasi. Ya, jadi menurut aku, nggak semua cerita cocok di live action dan nggak semua cerita cocok di animasi. Jadi harus benar-benar dilihat dari DNA ceritanya, dia lebih efektif dikomunikasikan ke target audience kamu lewat medium mana gitu. Tapi, ya itu sebelum menentukan mediumnya, pikirkan dulu ceritanya, karena itu yang menentukan DNA cerita kamu yang kamu mau, komunikasikan. Oke, berarti ceritanya itu adalah komponen utama untuk menentukan apakah animasi itu layak untuk dijadikan animasi atau cerita itu layak untuk dijadikan animasi atau enggak gitu ya. Sebelum itu ya harus benar-benar dipikirkan apakah animasi atau enggak, karena effortnya sangat besar untuk bikin animasi. Ya, Astrid, itu pertanyaan terakhir. Oke. Gitu. Terima kasih banyak udah mau ngobrol-ngobrol dengan Animasi Talk. Semoga pembicaraan kita sore hari ini bisa membuat dunia animasi menjadi lebih baik, sama halnya dengan kehadiran Astrid di Animasi Indonesia sudah membuat industri ini dan bidang ini menjadi lebih baik. Semoga sukses untuk Atlas Boy Mini Adventures dan semua cerita-cerita yang akan ditelurkan oleh Aska dan teman-teman, oleh Astrid dan teman-teman di Aska. Semoga kita bisa segera ketemu di dunia nyata, tidak di virtual seperti ini. Oke, itu aja. Makasih ya Astrid. Terima kasih teman-teman Anima Clubber sudah menyaksikan Animasi Talk edisi ketiga ini. Sampai kita ketemu di Animasi Talk edisi keempat. Sampai jumpa.